Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat belajar, apa kabar? Tetap semangat ya, walau belajar dari rumah. Sahabat rumah belajar, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Dan sekarang kita akan belajar tentang penguatan ekonomi maritim dan ekonomi agrikultural. Materi ini ada di kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menganalisis pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengembangan ekonomi agrikultural di Indonesia. Strategi pembelajaran pada materi ini yaitu menggunakan discovery learning dengan sintak yang pertama, memberikan stimulus dan identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan pertanyaan. Yang ketiga, merencanakan. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Sahabat rumah belajar, tahukah kalian kenapa Indonesia menjadikan potensi ekonomi bahari menjadi sangat penting? Karena yang pertama, luas laut Indonesia mencapai 3.257.483 km persegi. Lalu yang kedua, banyak sekali kekayaan laut yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, sektor pariwisata bahari dapat dikembangkan dalam 3 hal. Yang pertama pelayaran, yang kedua perikanan, dan yang ketiga pariwisata bahari. Bagaimana cara meningkatkan ekonomi maritim Indonesia? Potensi ekonomi maritim Indonesia sangatlah besar. Negara kita terkenal dengan julukan negara kepulauan. Selain itu, iklim di Indonesia juga sangat mendukung biota laut untuk bisa berkembang biak. Namun ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah adalah membangun tol laut sebagai sarana untuk mempermudah distribusi hasil kekayaan laut yang ada di Indonesia untuk ke daerah ataupun antar negara. Pengembangan ini diharapkan dapat menguatkan ekonomi maritim Indonesia. Pembangunan ekonomi maritim bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah dalam pelaksanaannya harus bertumpu pada 3 aspek. Yang pertama, apa yang akan diproduksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi? Penguatan ekonomi agrikultural di Indonesia. Sahabat rumah belajar, tahukah kalian apa itu ekonomi agrikultural? Ekonomi agrikultural adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Lalu bagaimana cara pemerintah menjaga agar supaya ekonomi agrikultural Indonesia dapat meningkat? Yang pertama, pemerintah melakukan subsidi terhadap pupuk dan juga benih. Tujuannya adalah untuk menjaga agar hasil pertanian dapat bersaing dan juga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pertanian. Dan yang kedua, adanya pengawasan terhadap kualitas mutu pertanian. Yang tujuannya adalah untuk menjaga harga saat panen agar tidak terlalu rendah. Potensi ekonomi agrikultural Indonesia. Sahabat rumah belajar, pastinya kita sudah tahu bahwa negara kita memiliki iklim yang sangat baik dan cocok sekali untuk berbagai tanaman tumbuh di negara kita. Salah satu potensi yang sangat terkenal dari ekonomi agrikultural negara kita adalah yang pertama, rempah-rempah yang sangat diminati oleh negara-negara lain di dunia. Yang kedua, bahan bakar nabati yang merupakan bahan bakar pengganti nantinya. Dan yang ketiga, adanya hidroponik
yang merupakan suatu aktivitas bagi masyarakat kita untuk meningkatkan ketahanan pangan. Apa sajakah peran dari ekonomi agrikultural di Indonesia? Yang pertama, menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, sebagai penyumbang dana pendapatan nasional. Yang ketiga, sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian. Yang keempat, sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat. Dan yang kelima, menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Terima kasih kepada sahabat Rumah Belajar yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Portal Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kira, kelas 8E dari SMP IT Umum Kota Depok. Di masa pandemi ini, saya cukup terbantu dengan adanya aplikasi Rumah Belajar. Rumah Belajar membantu saya untuk lebih memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Rumah Belajar ini kontennya juga menarik banget loh. Sangat bermanfaat juga saat pembelajaran jarak jauh seperti sekarang. Rumah Belajar, belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salam Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.